Saudara, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, yang kami sapa di dalam penyelamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Berkatilah ya Allah, supaya sabdamu menjadi inspirasi hari ini, terlebih di masa pandemi. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami menjalani di dalam dan bersama Tuhan. Berkati setiap warga jemaat yang mengikuti program ini, berkati hamba-Mu yang mewartakannya. Berkatilah ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami mohon, kabulkanlah. Kami siap mendengar firman Tuhan. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin. Marilah kita membaca kesaksian Injil Markus pada Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Yang demikian sabdanya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengumuri dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut
dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita atau khotbah hari ini berjudul "Jangan menyerah meski tak mudah." Jangan menyerah meski tak mudah. Coba kita perhatikan tadi bacaan di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43. Ada sosok penting yang bisa menjadi teladan. Pertama, Yairus, kepala rumah ibadah. Dia punya anak perempuan sakit dan parah, dan dia mendengar bahwa Yesus itu penuh kuasa dan bisa menolong. Maka dia datang, dia berjuang, dia temui Yesus, dan ketika ketemu dia tersungkur dan dia memohon, "Anakku perempuan sakit, tolonglah guru, jamahlah supaya dia sehat, sembuh, selamat." Pejuang, seorang ayah demi anaknya. Dan Yesus menyanggupi, maka berangkatlah ke rumah Yairus. Orang banyak berbondong-bondong. Tokoh kedua adalah, sebelum sampai di rumah itu, ada seorang perempuan. Sama seperti Yairus, dia mendengar tentang kuasa Yesus, mendengar Yesus bukan sekedar nabi, Yesus Mesias yang penuh kuasa. Dia mendengar. Dan seperti Yairus juga, setelah mendengar dia yakin. Lalu setelah mendengar yakin, dia menggerakkan hatinya untuk
berbuat sesuatu, dia berjuang. 12 tahun, saudara. 12 tahun habis-habisan. 12 tahun dikatakan di dalam Alkitab bukan tambah bagus, tapi malah tambah buruk situasinya. Tapi dia punya harapan, Yesus. Maka ketika ia ketemu Yesus, kalau Yairus dari depan dan menyembah dan memohon, kalau perempuan ini nggak mungkin, dia sedang sakit pendarahan. Sesuai aturan pada saat itu, dia ini termasuk orang yang najis dan tidak boleh mendekat. Maka yang bisa adalah dia harus sembunyi-sembunyi. Keyakinannya yang kuat. Lalu dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itulah sebabnya ketika ada banyak orang berdesak-desak, si perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, dia mendekat dan dia menjamah jubah Yesus. Dan pada saat itu dia merasakan kondisinya semakin baik. Saudara, Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu dia mencari siapa yang menjamah jubahku. Dan murid-muridnya menegur, guru, ada banyak orang. Guru bertanya, siapa yang menjamah? Dan Yesus mengatakan, enggak, ada orang yang menjamah jubahku. Aku merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Perempuan ini mengaku, perempuan ini tersungkur mengaku, menceritakan semuanya. Dan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, berjuang. Yairus berjuang, perempuan ini berjuang. Tuhan memberkati perempuan ini. Bagaimana dengan Yairus? Sama. Ketika sampai di sana, semua orang menjerit nangis. Kemudian disuruhlah pergi. Dan Yesus mengatakan, dipeganglah tangan anak yang sudah mati itu. Talita kum, hei anak, bangkitlah dan sembuh. Saudara, orang yang tidak menyerah, orang yang mendasari dengan iman, maka Tuhan memperhitungkan itu. Dan Tuhan memberkati. Oleh sebab itu, hari ini, saudara, saya mengajak saudara dan saya, mari kita mengambil sikap ini. Sebab memang kalau ada kesulitan, kita bisa menyerah, bisa berjuang. Dan hari ini kita diminta untuk berjuang. Jangan menyerah. Bisnis menjadi baik karena orang gigih berjuang. Orang sakit menjadi sehat karena dia gigih berjuang. Seorang pelajar atau mahasiswa nilainya bagus karena dia belajar terus dan gigih berjuang. Seorang petani dia dapat hasil bagus juga karena dia gigih berjuang. Gigih berjuang. Saudara-saudara, di Purworejo ada satu jemaat yang umurnya sudah 93, ya, 93. Dulu dia guru. Nah, yang menarik adalah dia itu gigih. Kalau ada ini kematian dan itu memungkinkan untuk berangkat, maka dia akan berangkat meskipun dia berjalan pelan-pelan. Berangkat. Bahkan ketika ada persekutuan doa penghiburan malam, pada situasi seperti ini ya, butuh prokes, butuh macam-macam dan jaga jarak, dia berangkat juga. Berangkat pelan-pelan dan dia mencari tempat yang sesuai. Ketika ditanya, Mbah, kok purun ngaton Mbah? Dia mengatakan, lebih baik menghibur ketimbang dihibur. Dan dia memiliki semangat juang yang tinggi. Mungkin itu kuncinya. Sehingga sekarang pada umur 93 tahun dia masih sehat. Dan dia masih melakukan aktivitas. Meskipun tentu dengan pelan. Saya ingat ada warga yang lain. Wow, itu hujan deras. Lalu ada becek bahkan banjir. Dan saya pimpin itu kebaktian sore. Saya kaget. Ternyata dia
naik becak lalu turun, dia dengan ini tongkat kaki 4 itu, dan dia berjalan pelan begitu, nggak mau dibantu, dan dia gigih dan dia terus lakukan itu. Dia pasti datang kebaktian. Saudara, dia sudah tua dan sudah pernah stroke, tapi gigih, dan Tuhan memberkati dia tetap sehat meskipun sehatnya orang tua. Saudara-saudara, begitu hebatnya iman yang melandasi, begitu hebatnya keyakinan yang kuat, dan begitu hebatnya perjuangan yang dilakukan. Yairus, perempuan itu, lalu banyak orang-orang hingga zaman ini yang kita lihat. Oleh sebab itu, mari kita jangan mudah menyerah. Mari kita berjuang. Pertanyaannya, apakah selama ini kita mudah menyerah? Coba direnungkan. Apakah selama ini kita sudah berjuang di dalam kehidupan kita? Bahkan ada pertanyaan yang lain. Kalau kita berjuang, apa landasannya? Apakah kita meyakini seperti Yairus dan perempuan tadi, bahwa Yesus itu masih punya kuasa? Saudara, pada bacaan di Ratapan 3, 22-23, juga perikop yang kita baca hari ini, dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3, 22-23. Berarti kenapa banyak orang tidak mau menyerah, termasuk Yairus dan perempuan tadi? Karena dia meyakini bahwa Tuhan itu baik dan cocok menjadi sumber pengharapan kita. Bahkan saudara, di ayat lain kita bisa menemukan yang disebut dengan Mazmur, juga bacaan kita hari ini. Ya, kita bisa lihat bahwa Mazmur 30 mengatakan pada ayat yang ketiga, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau menyembuhkanku. Dasar kenapa kita tidak boleh menyerah adalah kita punya Allah yang penuh kuasa. Kita punya Tuhan yang pasti menolong kita. Tapi itu iman. Kalau Anda tidak percaya, ya sudah. Tapi kalau Anda percaya, seperti Yairus, seperti perempuan tadi, Anda pasti gigih. Saudara, pada masa sekarang masih masa pandemi, dan memang memprihatinkan, bahkan menakutkan. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mengajak waspada, hati-hati betul, takut tidak perlu. Lebih baik kita menyikapi dengan wajar, cermat, hati-hati, dan tidak melupakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang penolong tadi akan menolong setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan punya iman. Saya belajar tentang itu, dan saya harap saudara-saudara semua yakin bahwa Tuhan menolongmu. Yakin dan percaya, dan tidak menyerah. Saudara, kita berdoa untuk pemerintah. Kita berdoa semoga nanti keadaan menjadi baik lagi. Kita berdoa untuk gereja kita, supaya di tengah seperti ini kita tetap eksis, dan dengan metode baru online dan seterusnya, kita tetap percaya dan tidak kehilangan harapan di dalam Tuhan. Saya yakin Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Amin.